Shalom teman-teman, bertemu lagi, kita berkumpul bersama beribadah secara online. Tapi percayalah teman-teman, di tengah kondisi seperti ini Tuhan tetap menyertai kita. Walau di tengah sekalipun kita terpuruk, biarlah Tuhan tetap menjaga kita, melindungi kita, bahkan hingga sampai akhir hidup kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas sungguh anugerah-Mu yang telah melimpahkan Tuhan. Hanya Engkau Yesus jawaban hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, Tuhan kami Yesus. Biarlah kami tetap memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah hati kami percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkau Yesus yang selama ini kami pegang teguh. Hanya Engkaulah Tuhan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena selama ini Tuhan, mujizat-Mu sungguh nyata Tuhan. Bahkan hingga sampai detik ini Tuhan, kami bisa memuji, memuliakan Engkau, itu suatu berkat yang sungguh luar biasa Tuhan. Hanya ini Tuhan yang dapat kami berikan Tuhan. Hanya ini Tuhan hidup kami Tuhan, yang tidak bisa membalas begitu besar kasih-Mu Tuhan. Tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan. Engkau memiliki rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, rancangan-Mu yang sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Kaulah penebus hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Dia bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku.
selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan, sujud di depan tatamu. Depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, Dia bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah-Mu, haleluya. Kami memandang-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu, Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Yesus, jaminan hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Maka
jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan hidup kami Tuhan. Biarlah segalanya Tuhan yang kami puji, yang kami sembah, yang kami meninggikan Engkau Yesus. Biarlah Engkau melihat hati kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus, kekuatan kami Tuhan di tengah kondisi seperti ini Tuhan. Engkau Tuhan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan bisa menjadi kekuatan kami Tuhan. Bisa menjadi Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami kuat bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Kak Ando berharap di ibadah perdana kita di tahun 2021 ini teman-teman tetap semangat untuk beribadah meskipun jarak memisahkan kita, tetapi hati kita tetap bersatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ada amin? Yes, terima kasih. Baik, saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru saja menyaksikan atau juga mungkin kepada saudara, saudari, bapak, ibu yang juga mau menonton ibadah youth online pada sore hari ini. Baik, sebelum kita memulai ibadah, saya juga mengucapkan sebagai ketua youth mengucapkan berbelasungkawa, berduka cita sedalam-dalamnya kepada saudari Bella teman kita dan juga Gaby yang telah kehilangan seorang yang juga menjadi teladan saya, yaitu Bapak almarhum Tarmin. Kita percaya Tuhan sudah bersama dengan dia dan almarhum sudah merasakan bertemu dengan Yesus yang penuh dengan damai sejahtera di Firdaus tentunya. Dan juga semoga teladan yang ditinggalkan buat keluarga, juga buat saya secara pribadi, juga kepada jemaat, senantiasa menjadi kekuatan, senantiasa menjadi dasar untuk tetap setia dalam mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih kiranya Tuhan, kami bersyukur karena pada kesempatan hari ini Tuhan semuanya bukan karena kebetulan, tetapi hanya karena seizin Tuhan semuanya terjadi. Dan kami bersyukur sebagaimana kami ada, kami boleh datang beribadah kepada Engkau melalui ibadah online. Tuhan, hamba berdoa agar setiap yang beribadah online maupun juga Tuhan kami yang hadir di tempat ini boleh menjadi Tuhan mempunyai satu hubungan yang intim dengan Engkau, beribadah dengan sungguh-sungguh. Sikap hati kami Tuhan, meskipun suasana terkadang ramai, tetapi biarlah Tuhan sikap hati kami menghormati hadirat-Mu, mau belajar bersama-sama, mengerti kebenaran firman-Mu serta melakukannya. Tuhan, hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu senantiasa juga memberikan pewahyuan,
memberikan pembaharuan dalam pikiran hati kami, sehingga yang disampaikan pada sore hari ini Tuhan benar-benar menjadi satu berkat kekuatan yang baru dalam mengikut Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih berkati pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani Engkau. Kiranya Tuhan, apa yang kami persembahkan, pujian penyembahan kami berkenan kepadamu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke. Shalom, selamat tahun baru bagi teman-teman yang tidak bertemu dengan saya secara langsung. Hari ini kita belajar satu poin saja, karena kita mengerti kondisi sekarang adalah kondisi yang boleh dibilang tidak gampang untuk menghadapinya. Ya, kita mensimpelkan semua apa yang ada, kalau bisa sesimpel mungkin, tetapi itu jelas dan dapat ditangkap maknanya. Kita hari ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa kemarin waktu saya mendengar khotbah yang berjudul tentang Immanuel, teman-teman, saya memikirkan, merenungkan kembali bahwa betapa susahnya jadi Yusuf, betapa susahnya jadi Maria, saudara. Tidak gampang seorang pemuda menerima seorang tunangannya yang sudah hamil duluan, meskipun didatangi oleh malaikat. Sebenarnya tidak gampang. Kalau saudara dan saya di posisi Yusuf, menurut saya juga saudara harus berpikir berkali-kali juga, meskipun saudara didatangi malaikat. Ya, kalau saya pribadi juga memikirkan, iya, rasanya tidak gampang jadi seorang Yusuf, dan tidak gampang juga menjadi seorang Maria, ya, karena dia rahimnya dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, di mana dia mengandung oleh Roh Kudus sehingga Yesus lahir ke dalam dunia ini. Baik, teman-teman, kita belajar satu poin dalam cerita itu, ya. Kita siapkan Matius pasal 2 ayat 13 dan 14, ya. Matius pasal 2 ayat 13 dan 14. Kalau teman-teman sudah menyiapkan kitab Alkitabnya ataupun HP sucinya, mari kita baca sama-sama Matius pasal 2 ayat 13 dan 14. Judulnya adalah penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Nah, kita baca kembali ayat yang 14. Maka Yusuf pun bangunlah. Jadi Yusuf langsung bangun, saudara. Ya, dia nggak pegang HP dulu, dia nggak permisi sama siapa-siapa. Gua pergi ke Mesir, ya enggak, langsung bangun. Ya, lalu diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Jadi diambil pada waktu itu, menurut tafsiran yang Kando pelajari, Yesus sudah bukan baby lagi, ya, tetapi sudah anak, ya, sudah sudah tumbuh menjadi seorang anak. Dan berdasarkan clue dari orang Majus, karena Herodes membunuh anak 2 tahun ke bawah, maka diperkirakan umur Yesus juga kurang lebih segitu. Umur anak 2 tahun, ya, 1 tahun 1,5, begitu, ya. Di malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Nah, teman-teman, kalau jadi Yusuf, ya, teladan seorang Yusuf adalah ketika dia mendengar kebenaran firman Tuhan, bangun. Dan Yusuf langsung bangun, saudara. Ya, dia tidak menunda-nunda. Yusuf bangunlah, pergilah ke Mesir, karena Herodes mau membunuh engkau, dan tungguin, nanti aku akan berbicara lagi kalau Herodes sudah mati. Pergilah kamu ke Mesir. Teman-teman, saudara-saudara semua, kita harus belajar untuk meresponi firman Tuhan itu langsung, tidak ditunda-tunda, ya. Karena kalau ditunda-tunda, mohon maaf, pasti ada kejadian-kejadian atau janji Tuhan juga yang tertunda kepada saudara, ya. Poin yang pertama yang kita belajar adalah tidak ada jaminan
Tidak ada jaminan bebas rintangan atau bebas tantangan dalam merespon firman Tuhan. Saudara dan saya belajar dari cerita Yusuf. Ketika Yusuf ini meresponi firman Tuhan, bukannya dia langsung pergi, disiapkan sama Tuhan semua, lalu dia pergi. Tidak. Yusuf pergi, saudara-saudara, teman-teman semua, pergi ke Mesir. Dan jarak waktu itu tinggalnya dari Bethlehem ke Mesir itu, saudara, adalah 690 km. Jadi itu kalau saya hitung sini ke Jogja balik lagi ke sini, ya kurang lebih segitu, saudara. Ya, dulu tidak ada jalan tol, tidak ada mobil, bahkan tidak ada pesawat, ya kan? Dulu mereka pergi bagaimana budaya yang berkembang pada saat itu. Bisa saja dengan berjalan kaki, bisa saja juga dengan menumpang keledai apa ya? Keledai ya. Oh ya, keledai atau unta. Ya, barang-barang ditaruh di binatang, lalu si Maria menggendong anaknya Yesus, atau bergantian. Saudara, 690 km itu bukanlah jarak yang menurut saya kalau ditempuh dengan berjalan kaki pakai Mercy, goyang sikil maksudnya, pakai saudara melangkahkan kaki saudara bisa berbulan-bulan 690 km, saudara. Ya, jadi mari kita belajar bagaimana prosesnya Yusuf dan Maria bersama bayinya Yesus. Seorang anak yaitu Yesus. Jadi jangan dipikir Yesus yang adalah Tuhan, dia dari kecil sudah mengalami yang namanya rintangan di dalam kehidupan ini. Bahkan sejak bayi dia sudah lahir bukan suatu tempat yang layak menurut saya, karena dia lahir di kandang. Ya, semiskin-miskinnya orang di dunia ini, mungkin saja dia masih punya kesempatan untuk lahir di tempat yang layak. Apalagi sudah ada BPJS, saudara bisa saja jaminan kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa ke bidan, bisa ke rumah sakit. Pada saat itu, saudara, kita pernah belajar bahwa pada saat itu Yesus memang tidak ada tempat lagi buat dia untuk Maria tidak ada tempat lagi untuk melahirkan selain di kandang tersebut. Ya, nah, arti kata respon adalah reaksi terhadap perangsang yang diterima. Saya ulangi, arti respon adalah reaksi terhadap perangsangan yang diterima oleh panca indera. Jadi ketika firman Tuhan dibentangkan, saudara mendengar dengan panca indera saudara bisa membaca slide yang ditampilkan, saudara bisa membaca renungan harian yang pada saat ini sering di-share oleh Pak Udi di grup Kristus Hayat. Saudara bisa membaca itu, saudara bisa mendapatkan sesuatu, atau saudara hanya sekedar membaca saja. Ya. Arti respon adalah reaksi terhadap perangsang diterima oleh panca indera yang diwujudkan dalam tindakan. Nah, saudara, kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ya, makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Ya, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian dikatakan. Saudara-saudara, kalau saudara percaya Yesus, kalau saudara mau hidup mengikut Yesus di tahun 2021, saudara mau lebih lagi mempunyai kemajuan-kemajuan di dalam mengikut Yesus tahun 2021, saudara harus cepat dalam merespon kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak bisa, ya, sama seperti Yusuf. Yusuf kalau dia ini berlambat-lambat bisa bahaya. Sangat bahaya. Kenapa? Karena orang Majus saja lari dari jalan lain sehingga Herodes tertipu. Makanya Herodes memerintahkan pembunuhan massal bayi pada waktu itu, di mana pembunuhan massal bayi umur 2 tahun ke bawah sesuai dengan petunjuk orang Majus. Saudara-saudara, memang cerita kelahiran Yesus ini memang boleh dibilang
sangat mengerikan, ya. Bayi di zaman Herodes semua dibunuh pada waktu itu, 2 tahun ke bawah. Nah, saudara, coba pikirkan bagaimana lelahnya mereka. Namun Yusuf Maria melakukan perintah Tuhan tanpa komplain. Saudara, dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, tadi saya katakan lagi, sekali lagi saya katakan, saudara tidak bebas rintangan. Ya, bahkan jalan tol saja ada kemacetan di sana. Oleh sebab itu kita harus belajar, teman-teman, berpikir secara dewasa bahwa hidup yang dewasa adalah hidup yang dapat menghadapi setiap rintangan hambatan dengan cara yang berbeda. Tidak komplain, tidak bersungut-sungut. Saudara, kalau membaca dari kitab Kejadian Keluaran, ya, di mana bangsa Mesir dibawa, bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, yang terjadi adalah Tuhan mendidik bangsa Israel yang pada saat itu sebenarnya jarak antara Mesir ke tanah Kanaan dapat dicapai hanya beberapa hari atau beberapa minggu saja. Tetapi Tuhan kelilingkan mereka sampai kurang lebih 40 tahun. Sampai generasi yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan, itu satu generasi, 40 tahun. Mati semua, kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara, di tahun 2021, teman-teman. Kalau saudara di tahun 2020 komplain, Tuhan kok hidupku seperti ini sih? Kok banyak sekali rintangan? Saudara, pandemi ini tidak hanya dialami saudara dan saya. Tidak hanya dialami Surabaya saja. Pandemi ini dialami oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Cicak, kecoa, mungkin kalau mereka bisa ngomong, saudara-saudara ya, mungkin mereka juga akan berkata, oh sekarang tuan rumah majikan saya sering di rumah, biasanya keluar terus. Tumben gitu ya, sekarang di rumah saja. Nah, di dalam pandemi ini Tuhan pakai pemerintah. Mungkin tidak secara teologis, tetapi pemerintah menganjurkan supaya kita mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, yang pacaran juga jaga jarak. Oke. Ya, jaga jarak, pakai masker. Ya, pacaran juga pakai masker. Ya, saya nggak tahu yang jomblo-jomblo. Kasihan deh lo. Tapi semoga 2021 Kando berdoa, dan Kando berharap saudara-saudara nanti tidak jomblo lagi. Dan yang pacaran juga ikatan perkenalan kalian juga semakin meningkat sehingga kalian boleh masuk dalam satu pernikahan kudus. Ada amin? Oke. Meskipun saya tidak mendengar, tapi saya percaya ada amin. Oke, makso ya saudara ya. Oke. Saudara, firman Tuhan sering saudara dengar. Hari Minggu, setiap hari dalam renungan harian, atau saudara punya saat teduh, baca firman Tuhan. Keberhasilan saudara di dalam menjalani kehidupan hanya satu. Kalau saudara meresponi kebenaran firman Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Diberkati bukan hanya materi yang saya maksud. Kesehatan saat-saat ini adalah harta yang paling berharga. Ya, sampai kapanpun kesehatan harta yang paling berharga. Jadi saudara, kalau saudara sehat, berarti saudara sudah cukup untuk bersyukur. Sudah cukup untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena saudara diberikan kesehatan, tidak perlu bayar. Saudara, dalam ibadah Yud juga saudara mendengar firman Tuhan. Tentu dan pasti firman Tuhan tersebut ada yang menjadi rema. Saudara tahu rema? Rema, ya, saya tidak artikan secara teologis, tapi saya akan artikan rema itu saudara, kalau ada satu firman Tuhan yang mengena di hati saudara. Nah, itu dia. Dan rema dan firman itu yang mengena itu menjadi kekuatan buat kita. Ya. Kak Ando, gimana caranya? Saudara tahu enggak? Dalam khotbah-khotbah yang Kak Ando ikuti maupun khotbah Bapak Gembala yang saya ikuti,
Saya kalau ditanya berapa poin yang saya ingat, kemungkinan saya tidak yang ingat 50%. Saya ingat apa yang menjadi rema dalam hati saya. Poinnya saya cuman tahu aja, tetapi kadang-kadang Roh Kudus berkata lain dalam hati saya. Oh begini maksudnya, oh begini maksudnya, oh begini maksudnya. Nah saudara, saya tidak tahu metode saudara di dalam memahami firman Tuhan. Saya tidak menghafal, tetapi kalau ada firman Tuhan saya catat. Ya, kenapa saya catat? Karena di dalam mencatat kita boleh lebih ingat lagi. Ya, di dalam mencatat ada jejak. Saudara bukan bosan. Saudara buka HP, buka catatan, oh ya khotbah firman Tuhan kemarin begini. Saudara dikuatkan lagi. Ya, baik. Hanya itu saja, teman-teman. Mari teman-teman atau saudara-saudara, kita responi firman Tuhan segera, jangan ditunda-tunda. Tujuan firman Tuhan diberitakan atau perintah diberitakan kepada saudara dan saya adalah satu, yaitu supaya hidup saudara dipelihara oleh firman. Seorang mentor saya berkata dalam renungan harian yang sering saya baca, kalau saudara meresponi firman, maka firman akan meresponi saudara. Kalau saudara bergaul dengan firman, maka firman akan menjadi teman saudara. Oleh karena itu, makanya saudara kalau kita baca dalam kitab Yosua, kenapa Yosua bisa menang, dia menghadapi orang-orang Kanaan, orang Amori, dan semuanya cuma satu. Tetapi ingatlah dan renungkanlah firman Tuhan. Sama. Mungkin hidup kita di tahun 2021 memasuki babak yang baru. Saudara, ingat dan renungkanlah kebenaran firman Tuhan, baik saat itu duduk, saat itu berbaring, saat di dalam perjalanan, dimanapun saudara. Kita mulai 2021 berjalan bersama Tuhan. Ada amin? Iya. Sebenarnya kita hari ini lagunya denganmu Tuhan saudara. Tetapi karena ada hal kondisi, kita sampaikan dengan firman Tuhan saja, bukan dengan nyanyian. Ya, denganmu Tuhan kukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tapi ingat, kalau saudara mau merebut kemuliaan, saudara harus berjuang, baru saudara dapat kemuliaan. Selamat memasuki tahun 2021. Kita harus meresponi firman Tuhan, tidak berlambat-lambat, cep kerjakan. Maka resolusi saudara pasti berhasil. Kita berdoa. Bapak terima kasih, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi yang mendengarkan, bagi pribadi hamba-Mu juga secara khusus. Dan Tuhan, Roh Kudus, kami percaya, kami memohon Engkau yang menolong kami untuk meresponi firman Tuhan dengan cepat, dengan sungguh-sungguh. Karena kami percaya di balik ketaatan pasti ada berkat. Di balik ketaatan pasti ada mujizat. Di balik ketaatan pasti ada pertolongan Tuhan. Semua tokoh Alkitab, hidup mereka tidak gampang-gampang saja. Bahkan Salomo yang terkaya sedunia sampai saat ini, tetap mengalami yang namanya tantangan di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami Tuhan, buat kami dewasa. Kami percaya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kami, maka Tuhan juga telah menyediakan kekuatan yang baru untuk menanggungnya. Sehingga kami boleh bertambah kuat. 2021 kami boleh Tuhan bawa from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Mari saudara, kita angkat tangan kita. Bapa, hamba berdoa bagi teman-teman yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan ibadah online ini. Tuhan berkati setiap kami yang mengangkat tangan. Hati kami tertuju kepada Engkau. Sesungguhnya Tuhan, kami memerlukan Engkau di tahun 2021 ini Tuhan. Situasi boleh kacau. Pandemi masih terus ada. Tetapi kami percaya damai sejahtera Tuhan melampaui segala batas akal pikiran. Bahkan pertolongan Tuhan
Di padang pasir pun Tuhan sanggup memberikan mata air, sungai kehidupan. Tuhan berkati teman-teman hamba-Mu dalam pekerjaannya, dalam kuliahnya, dalam apapun yang diusahakan Tuhan. Kau buat mereka mempunyai hikmat, kreativitas, sehingga mereka boleh menjadi berkat dan diberkati, sehingga Tuhan boleh menabung, dan boleh Bapa senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Berkati dengan kesehatan orang tua dan seluruh keluarga kami Bapa. Jauhkan kami dari COVID-19 ya Tuhan. Kau beri juga Tuhan kami damai sejahtera senantiasa. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan, Tuhan buat berhasil, beruntung. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka, itu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-berkat Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, berkat yang tak terduga-duga, dan berkat yang berkesinambungan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat selamat menjalani tahun 2021 dengan meresponi firman Tuhan dengan cepat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Sabtu depan, yang pengumuman nanti akan di-sharekan melalui WA group. Tuhan Yesus memberkati.